Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga di malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir di majelis ini melanjutkan kembali pembahasan kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fard wal Mujtama' oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Di kesempatan yang lalu kita masih membahas tentang anwa'ul kabair, macam-macam kabair, dosa besar. Sudah kita lewati yang pertama, al-kabair fil aqidah, dosa besar dalam akidah. Kemudian kita masih belum tuntas kemarin poin yang kedua, al-kabair fin nafsi wal aql. Ya, dosa besar yang berkaitan dengan nafs, dengan jiwa, wal aql, dan akal. Sampai pada ucapan beliau, wal wisyayah indal hakim lil idza. Termasuk dosa besar adalah memprovokasi kepada penguasa ya untuk menghukum seseorang. Ya, jadi seseorang ketika ada seseorang yang punya musuh, maka pemimpin diprovokasi agar pemimpin itu bertindak menghukum fulan ini. Ya, diprovokasi pokoknya. Sebagaimana dahulu para ulama-ulama di penjara seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, diprovokasi penguasa ketika itu oleh ahli bidah. Ya, Imam Ahmad ya, yang paling mengalami bagaimana ahli bid'ah memprovokasi penguasa, ya, memprovokasi Khalifah Al-Ma'mun ketika itu, sehingga Imam Ahmad dipenjara. Ya, ini termasuk diantara kabair. Kemudian wal kadzib fi ghalibi aqwalihi, dusta dalam kebanyakan ucapannya. Ya, kalau sekali dusta saja itu termasuk dosa, apalagi sering berdusta, ya ucapannya itu 90% mengandung kedustaan. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kalian dengan dusta, karena kedustaan akan menggiring seseorang kepada kefajiran, dan kefajiran akan menggiring seseorang kepada neraka. Ya, wa innar rajula la yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Dan seseorang ketika dia berdusta dan dia terus-terus berdusta sampai Allah catat di sisinya sebagai kadzdzaba, sebagai sang pendusta.
wat tamathil wat taswir li dzatir ruhi min ghairi darurah. Demikian juga menggambar atau memahat, ya, menggambar-gambar atau memahat-mahat makhluk yang punya ruh, gambar-gambar yang ada ruhnya, seperti manusia, hewan, min ghairi darurah, tanpa ada kebutuhan darurat. Ya, termasuk di dalamnya foto, memajang foto tanpa ada kebutuhan darurat. Apa kebutuhan darurat itu? Kalhawiyah, untuk identitas. Ya, kalau untuk KTP ya nggak apa-apa di foto. Misalnya antum lagi foto KTP, yang bilang oh nggak boleh, ya, foto-foto nggak boleh, haram, ya, karena malaikat nggak akan masuk di dalam rumah yang di dalamnya fihi surah wala kalb, ada gambar dan ada anjingnya. Ya udah nggak dapat KTP sampai. Ya, atau ar-rukhsah, atau izin, misalnya izin mengemudi, ya, atau apalah yang berkaitan dengan hal tersebut, itu harus ada fotonya. Wajau jawazis safar, atau untuk paspor, ya, foto paspor. Ini yang hal-hal demikian darurat, ya, diperbolehkan untuk memfoto. Ya, tapi kalau nggak ada kebutuhannya foto-foto, nggak usah. Tapi itu yang berkaitan dengan poin yang kedua, al-kabair fin nafsi wal akal. Sekarang kita masuk yang ketiga, al-kabair fil mal, dosa besar yang berkaitan dengan harta. Kata beliau, aklu malil yatim wal qimar, yaitu memakan harta anak yatim. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat An-Nisa, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang dolim, maka seperti atau hakikatnya dia sedang memasukkan api ke dalam perutnya sendiri, dan nanti di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Ya, maka kewajiban bagi seorang yang diberi amanah untuk menjaga harta anak yatim, hendaklah dia tidak mengambil sedikit pun dari harta anak yatim itu apabila dia kaya. Ya, kalau dia kaya raya, dia haram hukumnya mengambil sedikit pun dari harta anak yatim itu. Sampai dia sudah dewasa, baru kemudian diserahkan hartanya itu. Kalaupun dia miskin, maka dia boleh mengambil hanya sebatas untuk menopang kehidupannya saja. Tidak boleh dia mengambil secara berlebihan. Ya, seperti saya misalnya punya saudara, ya, kakak saya ini punya anak, kemudian kakak saya ini meninggal, ya, maka harta anaknya ini kemudian diamanahkan ke saya untuk nanti akan diserahkan kepada dia, warisnya itu loh, akan diserahkan kepada anaknya, karena anaknya masih kecil, ya, umur setahun 2 tahun gitu. Nah, saya miskin. Ya, maka ketika saya mengelola hartanya, saya juga membutuhkan biaya untuk merawat dia. Ya, di mana saya ini sejak merawat dia, saya kehilangan banyak waktu untuk bekerja misalnya. Harusnya saya mendapatkan upah, namun karena untuk merawat dia, untuk menjaga dia, saya nggak mendapatkan pekerjaan. Ya, maka kalau nggak mendapatkan upah, saya juga nggak bisa makan. Maka boleh ketika itu hanya sebatas untuk keperluan sewajarnya, bukan kemudian ngelihat harta kakaknya banyak, wah kebetulan ini beli HP baru, beli HP baru, wah kebetulan beli motor baru ini, keluaran baru ini. Enggak, ini memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Ya. Allah juga mengingatkan di akhir surat Al-An'am, ya, di antara larangan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim, ya, kecuali dengan cara yang patut. Ya, boleh mengelola harta anak yatim, namun manfaatnya harus dikembalikan kepada anak yatim tersebut. Ya, maka memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim itu termasuk di antara kabair, dosa besar. Kemudian yang berikutnya yaitu al-qimar.
Di antara dosa besar dalam masalah harta yaitu al-qimar atau judi, wal yanasib atau undian-undian. Seperti misalnya atau seperti dalilnya Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, ya, wal maisir, nah ini judi, ya, wal ansab, nah ini undian. Undian ini secara asal hanya sebatas dibolehkan apabila itu tidak berkaitan dengan undian-undian yang sifatnya tadi seperti judi tadi. Seperti ini mengumpulkan harta semuanya. Ayo kita kumpulkan harta semuanya, kemudian kita undi. Ya, siapa di antara kita yang mendapatkan harta semua ini? Ya, kalau arisan kan keliling ya, betul nggak? Kalau arisan kan keliling. Ini tidak keliling, kita kumpulkan harta, kemudian kita kocok. Siapa yang namanya keluar, maka dialah yang mendapatkan harta tersebut. Ya, ini undian yang tidak dibenarkan. Ya, adapun undian, Nabi SAW mengundi istrinya untuk apa? Safar. Ya, ketika safar Nabi SAW mengundi di antara istrinya. Ini undian-undian yang sifatnya mubah. Adapun yang di sini mirip seperti judi tadi. Kemudian yang berikutnya wasariqah, mencuri. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Pencuri laki-laki dan perempuan, maka potonglah kedua tangan mereka sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan mereka. Kemudian wa qat'it thariq. Ya, qat'it thariq ini seperti begal yang begal, bajing loncat, apalagi pokoknya yang berkeliaran di jalan, ya, atau apa yang di laut, bajak laut. Ya, ini sama semuanya. Ya, perompak. Wa akhdil mal ghasaban, atau merampas harta dengan cara paksa. Ya, ini perampok ya. Atau copet. Ya, merampas dengan cara paksa. Kemudian warishwah. Apa rishwah? Suap. Ya, datang hadis khusus yang berkaitan dengan suap. Ya, la'ana rasulu. Enggak, Allah apa Rasul? Sebentar. Yang melaknat Allah atau Rasul? Siapa coba? Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah. Ya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi, yang menyuap dan menerima suap. Ya, dua-duanya sama-sama dilaknat. Bahkan disebutkan, ini kita ambil dari makalah para ulama, disebutkan bahwa al-wasit bainar rashi wal murtashi. Demikian juga yang menjadi penengah. Ya, penengah antara yang menyuap dengan yang disuap. Itu juga sama-sama kena laknat di sini. Kemudian wa naqsil kaili wal mizan, mengurangi timbangan. Ya, curang dalam menimbang. Ini bahkan ayat atau surat khusus, wailun lil mutaffifin. Ya, atau juga perbuatan kaumnya siapa ini? Nabi siapa? Wala tanqusul mikyala wal mizan. Ucapannya Nabi siapa ini? Kok Hud? Bukan Hud. Kaum Madian. Madian, Nabi siapa? Nabi Syuaib. Ya, Nabi Syuaib. Wala tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin, dan seterusnya. Kemudian wal yaminil ghamus, al halif billah kadziban li akhdil mal. Di antara dosa yang berkaitan dengan harta adalah sumpah dusta, yaitu berdusta dengan nama Allah
untuk supaya bisa mendapatkan harta tersebut. Misalnya ada uang 100.000. Doa sapa iki? Ya kan? Nah, ini orang-orang yang ingin mendapatkan uang tersebut langsung angkat tangan. Oh iya, uang saya itu. Sing kena. Wallah uangku itu. Demi Allah itu uangku. Nah, ini dusta padahal dia nggak pernah punya uang 100.000 itu. Dia nggak bawa uang itu. Tapi demi untuk mendapatkan harta itu dia rela bersumpah. Maka ini jatuhnya kabair, dosa, maksiat. Adapun ada orang yang bersumpah meskipun dia jujur, tapi dia bersumpah dengan selain nama Allah. Kalau tadi kan dusta ya, yang 100.000 tadi. Wallahi itu uang saya. Nah, ada yang jujur, demi Allah, demi Rasulullah itu uang saya. Jujur dia, itu uangnya dia memang. Apa hukumnya? Syirik. Ya, berarti lebih parah yang kedua meskipun jujur daripada yang pertama. Dari sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, li'an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa ghairallahi shadiqan. Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah padahal dusta lebih mending bagiku daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah meskipun jujur. Dua-duanya jelek. Ya, dua-duanya jelek, tapi kalau ditimbang, dikomparasikan, maka yang lebih jelek yang berdusta, yang bersumpah dengan selain nama Allah. Karena itu kategorinya syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian wal khadi'ati fil bai'i wasyira. Ya, menipu atau memanipulasi dalam masalah jual beli. Ya, ditipu, dimanipulasi. Ya, apa bentuknya misalnya? Nota. Minta nota kosong. Ya, dimanipulasi harganya biar nanti kalau dilaporkan ke bos, lumayan lah, iso ngentet sidik-sidik gitu. Atau misalnya memanipulasi beli, ya barang KW juga. Atau misalnya beli buah 1 kilo. Ya, buahnya itu kalau yang di atas itu bagus-bagus, seger-seger buahnya. Ya, tapi waktu ditimbang dimasukkan juga buah yang jelek-jelek, yang kualitasnya sudah mau busuk, dimasukkan semua. Yang bagus-bagus ditaruh di atasnya. Ya, ditaruh di atas kreseknya. Jadi kalau orang yang buka itu, ya, api-api benar. Padahal bawahnya itu jelek-jelek. Ini khadi'ah, ya, menipu. Kemudian wa adamil wafa bil ahdi. Di antara dosa yang berkaitan dengan harta yaitu tidak menepati janji. Al muslimun ala syurutihim, kata Nabi SAW. Ya, seorang muslim itu sesuai dengan persyaratannya. Kalau Anda sudah menandatangani kontrak kerja, maka pahami betul apa saja syarat-syarat yang dituliskan di situ. Pahami betul apa desk job Anda. Harus ini, harus ini, harus ini. Yang Anda kerjakan adalah ini. Anda masuk kerja jam sekian, pulang kerja jam sekian. Itu harus dipahami. Jangan kemudian dilewat-lewati, wis anggar tanda tangan, dan kerja. Ya, kemudian ternyata poin-poin tadi dilanggar sama dia. Jangan, kalau kau memang merasa nggak mampu, ya sudah, nggak usah tanda tangan. Kayaknya pekerjaan ini terlalu banyak syaratnya, dan saya nggak mampu. Ya sudah, selesai, nggak usah ditandatangani, nggak dipaksa kok sama bosnya. Ya, tapi yang jadi masalah dia menandatangani. Nah, tanda tangan itu dia berjanji bahwa saya akan mentaati, akan melakukan sesuai dengan peraturan desk job ini. Tapi ternyata nggak dijalankan sama dia. Maka harta yang didapatkan ini harta yang haram. Masuk kerja telat, ya, atau misalnya apa? Biasanya pegawai-pegawai itu titip ceklok, ya. Titip ceklok, ya, titip absen, padahal dia datangnya nanti siang atau dia pulang duluan. Ya, ini nggak boleh. Ya, harus sesuai dengan janjinya. Kemudian yang berikutnya wa syahadatiz zur. Di antara dosa besar yang berkaitan dengan harta adalah yaitu bersaksi palsu. Allah Azza wa Jalla mengatakan ciri tentang ibadur rahman walladzina la yashhaduna zur.
yaitu orang-orang yang tidak bersaksi dengan palsu. Bisa juga syahadatiz zur itu adalah yahdurun walladzina la yashhaduna zur yahduruna a'yadal musyrikin. Ya, kata para tabi'in seperti Qatadah, ya, kemudian Atha bin Abi Rabah ketika menafsirkan surat Al-Furqan, akhir surat Al-Furqan tadi, walladzina la yashhaduna zur, ciri ibadur rahman adalah yang tidak menyaksikan az-zur. Apa itu az-zur? A'yadal musyrikin, hari raya perayaannya orang-orang kafir. Makanya ayat itu dijadikan dalil oleh para ulama tentang haramnya ikut serta dalam hari raya orang-orang kafir. Ya, maka kalau ada yang mendapatkan job berupa membantu perayaan hari raya orang-orang kafir, maka harta yang didapatkannya adalah harta yang haram. Karena itu termasuk ta'awun 'alal itsmi wal udwan, tolong menolong dalam perbuatan dosa. Wah, ini ada job apa misalnya? Iya, sound system atau terop. Ya, tahu dia kalau itu bakal dipakai untuk perayaan hari raya orang-orang kafir, dan dia tetap melakukan hal tersebut, maka harta yang didapatkan itu adalah harta yang haram. Itu termasuk dosa besar karena membantu kekufuran. Kemudian wal ghish, ya, kecurangan, ya, dalam apapun, dalam jual beli, ya, kecurangan dalam berbisnis, berdagang. Kemudian wat tabdzir, ya, apa itu tabdzir? Ya, datang ayat dalam surat Al-Isra, Allah mengatakan wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Mubadzir sering disalahartikan oleh sebagian orang dengan menghambur-hamburkan harta. Ini kurang tepat. Ya, mubadzir ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud, tabdzir maknanya adalah al-infaq fi ghairi haqqin. Ya, tabdzir itu adalah engkau mengeluarkan harta di jalan yang batil. Ya, al-infaq fi ghairi haqqin. Kau mengeluarkan harta di jalan yang batil. Wa kadza qala Ibnu Abbas wa qala Mujahid law anfaqa insanun malahu kullahu fil haqq lam yakun mubadzira. Seandainya ada seseorang yang mengeluarkan semua hartanya tapi di jalan yang hak, maka itu tidak dikatakan mubadzir. Ya, misalnya ada orang dapat gaji. Nah, ketika dia dapat gaji 10 juta misalnya, maka 10 juta ini langsung habis dalam satu waktu. Jadi cuman mampir tok dia ini. Ya. Tapi di jalan yang hak, ya, dia dapat 10 juta, sekian juta dikasih ke istrinya untuk belanja 1 bulan misalnya. Kemudian dia berikan kepada orang tuanya, ya, dia kasih orang tuanya. Kemudian diberikan untuk keperluan-keperluan rumah, entah bayar kontrakan atau bayar listrik atau bayar air, bayar sekolah dan yang lainnya. Ya, sisanya ada sekitar 3 juta, 2 juta dia infakkan untuk masjid atau dia berikan anak yatim. Entek kabeh, gak nyekel apa-apa deh. Maka meskipun sudah habis semuanya, digunakan di jalan yang hak, itu tetap tidak dikatakan sebagai tabdzir. Kalau orang sekarang ngelihat, wah ini buang-buang uang ini. Iya, mosok tanggal 1 wis entek duwike. Baru gajian sudah habis uangnya. Iya, habisnya di mana dulu? Di jalan yang hak atau jalan yang batil? Kalau itu di jalan yang hak, maka dia nggak bisa dikatakan mubadzir. Tapi sebaliknya, walau anfaqa muddan fi ghairi haqqihi kana tabdziran. Kalau ada seseorang yang mengeluarkan hartanya meskipun sedikit, tapi itu di jalan yang batil, di jalan yang sia-sia, maka itu dikatakan apa? Mubadzir. Itu dikatakan sebagai tabdzir. Makanya kemarin waktu tahun baru itu, bukan kemarin sih, maksudnya dulu-dulu itu,
Kita pernah nasihati sebagian kawan yang tahun baruan itu beliin apa? Kembang api, mercon buat anak-anaknya, kan biar anak-anak seneng. Tak bilang itu mubadzir, tabdzir. Dia bilang, "Alah regane piro saiki paling murah iki lho 5.000-an iki soleh akeh wisan." Ya, 10 ribuan sudah dapat banyak ini. Enggak apa-apa buat nyenengno anak gitu. Kata dia gitu. Kalau kalau ini harganya 1 juta itu baru mubadzir kata dia. Maka mubadzir nggak diukur dari banyaknya, tapi diukur dari apanya? Kemana? Ya kemana kau keluarkan hartamu itu? Di jalan yang benar atau jalan yang salah? Ya ini mindset kita dalam masalah tabdzir. Kemudian yang berikutnya wal idrar bil wasiyah an yusiya bidainin laisa alaihi liyamna al waratha min haqqihim. Ini yang berkaitan dengan wasiat atau waris. Maksudnya gini, wasiat itu kan diberikan kepada yang non ahli waris. Maka boleh wasiat itu berapa? Maksimal 1/3. Tidak boleh lebih dari 1/3 harta si mayit tadi. Tapi ada yang dimanipulasi. Misalnya bapaknya itu ngelihat anak-anakku ini gak usah dikei ake-ake. Ya. Yang perlu saya kasih banyak itu orang luar, wasiat untuk orang luar. Karena mungkin ada sebagian yang lebih cinta kepada orang lain daripada anaknya sendiri. Tapi gimana? Dia nggak bisa dapat wasiat lebih dari 1/3 dari hartaku. Oh, nek ngono tak manipulasi wae. Ya, saya manipulasi seakan-akan saya punya utang sama dia. Paham ya? Saya punya utang sama dia sekian M misalnya. Nah, biar nanti kalau saya mati, maka ahli waris saya mendapatkan harta yang lebih sedikit. Ya, karena dimanipulasi dengan utang tadi. Kan waris itu nanti setelah dikurangi apa? Dikurangi utang. Ya, utangnya dibayarkan dulu kepada orang tersebut. Nah, ini nggak boleh. Ini haram. Ya, dosa bagi yang melakukan demikian, sehingga menghalangi ahli waris untuk mendapatkan haknya. Kemudian yang berikutnya wa kitmanus syahadah. Ya, wa kitmanus syahadah. Yaitu diam dari persaksian. Di sini kita tambahkan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Kata beliau, ada pertanyaan li ba'dul huquq inda akharin wa wasalna al mahkamah wa hunaka ba'du ikhwanina ya'rifuna kulla syai'in fima bainana wa talabtu syahadatahum walakinnahum lil asaf lam yashhadu. Jadi ada yang bertanya, wahai Syekh, aku memiliki hak-hak yang ada pada orang lain. Nah, jadi aku punya hak yang tidak dipenuhi sama orang lain. Mbok utang dah, ya kan? Atau pokoknya aku punya hak yang tidak dipenuhi sama mereka. Nah, ada sebagian kawan-kawan kita itu yang mereka itu tahu bahwa saya itu punya hak yang tidak dipenuhi oleh sebagian orang itu. Dan aku minta mereka untuk bersaksi di pengadilan. Namun mereka tidak mau bersaksi, padahal mereka tahu yang benar itu saya. Paham ya gambarannya ya? Maka kata beliau, nas'alullaha lana walahumul hidayah. Kita memohon hidayah untuk kami dan mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wala taktumus syahadah, dan janganlah kalian diam terhadap persaksian. Wa man yaktumha fa innahu athimun qalbu, dan barang siapa yang
menyembunyikan, diam dari persaksian, maka dia itu berdosa. Idza katamuha wa hum ya'lamuna 'alaihim itsm. Kalau mereka tahu dan mereka diam dari persaksian tersebut, maka mereka mendapatkan dosa. Ya, ada orang-orang yang kayak gitu, nggak enak. Ya, saya tahu yang benar itu fulan, tapi karena ngelihat musuhnya ini adalah orang-orang yang khair sama saya, yang baik sama saya, nggak enak saya bela fulan ini. Naudzubillah. Kalau kau tahu yang hak ada di pihak fulan, bela dia. Ya, kau berikan persaksian, hanya sebatas persaksian sesuai dengan apa yang kau ketahui, tidak kau tambah-tambahi, tidak kau kurang-kurangi. Demikian memang. Soal nanti saya dimusuhi sama pihak sana, ya bilang saja, saya diminta untuk bersaksi, maka saya cukup bersaksi atas apa yang saya ketahui. Soal nanti benar atau salahnya, siapa yang menentukan? Hakimnya, selesai. Nah, ini orangnya kalah tadi, gara-gara saya bersaksi. Ana yang dihabisi sama dia, ana yang dimusuhi sama dia. Nah, ini keliru. Kalau kau memang keliru, salah, ya sudah, akui sudah. Ya, namun kita tidak boleh diam terhadap kebenaran. Amma in kana indahum syak, kecuali kalau memang ragu, apa lali-lali ngono. Iya, saya lupa ingat gitu. Kalau fulan ini dulu pernah punya hak atau pernah berjanji sama fulan ini, saya lupa ingat saya itu. Kalau memang seperti itu, nggak usah, kata beliau. Fala haraj alaihim, dia nggak dosa kalau diam. Diminta jadi saksi dia nggak mau. Afwan, saya bukannya nggak mau jadi saksi, cuman saya ini ragu. Dengan kasusmu ini saya ini ragu. Ya. Loh kan kau waktu itu ada, waktu kita tekan kontrak, waktu di fulan ngomong begini kan kau ada di situ. Iya, tahun piro iku wisan. Itu sudah tahun berapa itu, lupa saya. Dan memang beneran lupa, bukan lupa-lupaan. Makanya seperti ini boleh untuk Anda tidak bersaksi. Karena itu sesuatu yang Anda ragu-ragu terhadapnya. Idza kana ma indahum dhabtun la yajuzu lahum syahadah. Kalau nggak punya kepastian, maka jangan bersaksi. Wa hum ghairu dhabitin fala yajuzu lahum yujamiluna li ajli haqqika alaihim aw li annaka sahibuhum la. Nah, ini sama seperti tadi, jangan engkau ya bersaksi atas mereka ya karena nggak enak. Ya, karena nggak enak diminta jadi saksi, padahal dia tahu kalau dirinya itu masih ragu-ragu dengan kasusnya itu. Cuman karena yang minta ini adalah CS, ya koncoplak gitu, gak enak mau nolak, ya wis gak apa-apa wis. Ya masih dusta gak apa-apa wis. Nah ini gak boleh, haram. Baik, kita lanjutkan perbuatan dosa berikutnya. Wa adamir ridha bima qassamahullah, yaitu tidak ridha dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Biasanya perempuan enggak ridha dengan dapat waris setengah dari laki-laki. Nah, ini yang membagi bukan laki-lakinya, yang membagi menurut aturannya siapa? Allah. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, kata Allah dalam surat An-Nisa. Laki-laki itu memiliki 2 bagian dari perempuan, artinya mendapatkan 2 kali lipat dari bagiannya perempuan. Nah, ada wanita-wanita yang enggak ridho. Wah, kudune dibagi roto. Iya, kan kita ini sama-sama kerja, kita ini kan sama-sama istilahnya ngerintis. Jadi gambarannya itu gini, ada anak laki-laki sama perempuan, ya usianya kacek setahun 2 tahun lah, unda-undi usianya, ini podo-podo gerangi, podo-podo besari, ya mereka tumbuh bareng. Kemudian mereka berdua ini sama-sama membantu bapaknya untuk merintis usaha, sampai usahanya gede, kemudian bapaknya mati. Nah, maka usaha bapaknya ini diwarisi oleh siapa? Bagiannya gimana? Ah, sing wedok gak terima.
Wah kok iso kon luwe akeh? Ya padahal dulu itu waktu ngerintis itu saya yang lebih susah. Iya, saya yang lebih susah. Nah, ini nggak boleh, dia nggak ridho, karena bukan dilihat dari mana yang lebih susah, enggak. Tapi memang demikian aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jangankan antara kakak dan adik seperti yang kita katakan tadi. Ada cerita kayak gini, hampir mirip dengan tadi. Ada anak sama bapak merintis usaha, ya, sampai usahanya besar, kemudian punya adik, adiknya masih kecil, ya, kemudian bapaknya mati, ya, adiknya masih kecil, terpaut jauh ini, mungkin kakaknya sudah kuliah, adiknya baru bayi, sama-sama laki. Maka warisannya bayi ini sama nggak dengan kakaknya yang sudah besar tadi? Sama. Ngamuk mas itu mau. Kok iso podo itu loh? Iya, kait baru brojol sudah dapat warisan yang sama dengan saya. Saya yang merintis bertahun-tahun sama bapak ini usaha ini. Gak terima deh. Nah, ini yang nggak boleh, nggak ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah terima itu pembagian dari Allah Azza wa Jalla. Tidak dibedakan antara usia, tidak dibedakan antara siapa yang lebih, ya siapa yang lebih punya peran di situ. Kemudian yang berikutnya, walubsid dzahab lirrijal. Di antara dosa besar yang berkaitan dengan harta, yaitu laki-laki menggunakan emas. Ya, penggunaan emas untuk laki-laki. Ini datang beberapa hadis khusus yang berkaitan dengan hal tersebut. Ya, misalnya diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, inna nabiyallah sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran faja'alahu fi yamini wa akhadha dhahaban faja'alahu fi shimali. Kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya Nabi itu pernah mengambil kain sutra dengan tangan kanannya, diletakkan di tangan kanannya. Kemudian Nabi mengambil emas, diletakkan di tangan kirinya. Kemudian Nabi mengatakan, inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Sesungguhnya dua benda ini haram bagi orang laki-laki di umatku. Ya, sutra dan emas. Dalam riwayat yang lain, Ali bin Abi Thalib mengatakan, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit takhattum bidzahab. Ya, aku dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memakai cincin dari emas. Ya, ini beberapa tambahan yang berkaitan dengan hukum seseorang mengenakan cincin dari atau sesuatu yang dari emas. Tapi yang berikutnya di antara dosa besar juga adalah wa italati thawbi awil bantali tahtal ka'baini takabbura. Mengenakan thawb, gamis atau celana sampai menutupi mata kaki, takabbura, dalam rangka menyombongkan diri. Atau apa yang dikenal dengan istilah apa? Isbal. Di sini ada tambahan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan isbal, karena banyak orang-orang yang mengatakan isbal itu boleh selama tidak sombong. Ya, maka di sini kita bawakan ucapan beliau. Beliau mengatakan, laqad thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Telah tetap dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izari fahuwa finnar. Apa-apa yang menjulur di bawah kedua mata kaki dari kain celana atau kain sarung, maka tempatnya di neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Nabi juga mengatakan, thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan yang tidak Allah lihat pada hari kiamat, tidak Allah ajak bicara, dan tidak disucikan oleh Allah. Yang pertama, dan baginya azab yang pedih.
Yang pertama al-musbil izarahu, orang yang isbal. Ya, kemudian wal mannan, yaitu orang yang mengungkit-ungkit pemberian, fima aqta. Wal munfik sil'atahu bil halifil kadhib, yaitu orang yang melariskan dagangan dengan sumpah palsu. Ini 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, dan tidak disucikan oleh Allah, dan baginya siksa yang pedih, yaitu al-musbil izarahu. Ini yang jadi syahid, yaitu orang yang isbal. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Wal ahadits fi hadzal ma'na katsirah. Dan hadis yang berbicara tentang isbal ini banyak, kata beliau. Wa hiya tadullu ala tahrimil isbal mutlaqan. Semuanya menunjukkan haramnya isbal secara mutlak. Karena tadi antum lihat Nabi mengatakan ada takabur enggak? Ada khuyala, sombong, enggak ada. Nabi enggak menyebutkan syarat yang disiksa itu kalau sombong. Di hadis yang tadi yang kita baca tadi enggak ada. Walau za'ama sahibu annahu lam yurid at-takabbur wal khuyala. Seorang yang menjulurkan kainnya, seorang yang isbal, dia akan terancam dengan hadis tadi meskipun niatnya dia tidak sombong. Tahu ya kata beliau? Ini bukan anak yang ngomong. Beliau mengatakan hadis tadi menunjukkan orang yang isbal terancam. Awas, ini gunakan kata-kata terancam ini. Biar antum nggak main vonis kabeh. Nanti keluar dari pengajian ngelihat orang-orang isbal, oh ini calon rokok ini. Ya, kenapa? Ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar. Ya, wah ini neraka, ini neraka, ini neraka. Enggak. Ya, semua ancaman-ancaman demikian, semua hadis-hadis demikian itu dimasukkan min babil wa'id. Ya, hanya ancaman. Nanti dia dapat atau tidak bukan urusan kita. Urusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin diampuni sama Allah, mungkin nggak tahu. Kita hanya menyampaikan ancamannya saja. Ingat, kalau masalah ini berbicara masalah ini, ingat masalah rokok. Kita hanya menyampaikan bahaya rokok. Rokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten. Hanya menyampaikan saja. Tapi kita nggak punya hak untuk memvonis. Ada orang ngerokok langsung kita vonis, ini pasti impoten ini. Berhak nggak kita? Nggak berhak, nggak boleh. Tapi ancamkan dia, cek mandek. Ya, sampaikan ancaman-ancaman tentang bahaya rokok, mengancam saja. Ya, meden-medeni, ya, meden-medeni, cek mandek deh. Kemudian lanjut kata beliau, meskipun dia tidak berniat sombong, li anna dzalika wasilatun litakabbur. Ya, meskipun dia niatnya nggak sombong, tapi menjulurkan kain di bawah mata kaki itu adalah sarana menuju kesombongan. OTW menuju kesombongan. Ya, dan segala sarana yang bisa menyebabkan seseorang jatuh ke dalam perbuatan dosa itu sudah diapakan? Sudah ditutup, sudah dilarang. Ya, makanya Allah mendatangkan kalimat seperti zina, wala taqrabu az-zina. Allah tidak mengatakan wala taznu, jangan kalian berzina, enggak. Tapi jangan kalian mendekati zina. Berarti segala hal yang bisa mengantarkan seseorang kepada zina itu sudah diharamkan. Ya, termasuk pacaran, ya, atau apa istilah orang sekarang, ta'aruf. Ya, padahal ta'aruf ya bukan kayak gitu. Itu talbis dari iblis saja itu. Ya, pacaran dibilang ta'aruf. Walima fi dzalika minal israf wa ta'ridil malabis lin najasat wal ausakh. Kemudian juga diantara dampak orang itu isbal, di mana dia itu mudah untuk terkena kotor, celananya kotor atau kena najis. Ya. Amma in qasada bidzalika takabbur fal amru asyaddu wal ithmu akbar. Nah, kalau dia itu menjulurkan kainnya memang dengan niat kesombongan, maka dosanya bertambah. Perhatikan di sini, menjulurkan kain di bawah mata kaki tanpa kesombongan itu dosa. Ya, tadi ancamannya itu. Diancam dengan neraka, tidak diajak bicara sama Allah, tidak dilihat sama Allah, tidak disucikan. Ini yang isbal tanpa kesombongan. Tapi kalau sombong lebih dahsyat lagi.
Ya, bertambah lagi. Apa itu? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan man jarra thawbahu khuyala lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya karena kesombongan, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat kelak. Maka semakin bertambah perbuatannya, maka siksanya pun juga semakin bertambah. Maka nggak benar kalau ada yang mengatakan boleh isbal asal tidak sombong. Isbali wae sombong. Paham ya? Isbalnya saja sudah sombong. Kemudian bantahan yang juga dijelaskan oleh para ulama, khuyala, kesombongan itu bukan menjadi syarat seseorang baru mendapatkan siksa apabila dia sombong. Berarti kalau nggak sombong maka berarti dia nggak dapat siksa. Itu bukan syarat. Ya, itu menjelaskan kondisi orang yang isbal itu adalah dengan kesombongan. Kalau antum bingung, coba yang bawa mushaf dibuka. Sebentar, ana lupa nomor ayatnya. Surat Al-Mu'minun ayat 117. Sebelum terakhir. Satu ayat sebelum terakhir. Ketemu? Perhatikan ayatnya, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih. Barang siapa yang berdoa, beribadah kepada selain Allah, sesembahan lain kepada selain Allah, la burhana lahu bih, yang tidak ada keterangan tentangnya. Perhatikan kata-kata tidak ada keterangan. Apakah ini berarti kalau ada keterangan berarti boleh kita menyembah selain Allah? Barang siapa yang beribadah kepada selain Allah yang tidak ada keterangan tentangnya, oh iya, itu yang dilarang itu kalau kita nyembah Allah, kalau kita nyembah selain Allah yang tidak ada keterangan tentangnya. Berarti ini ono keterangannya oleh nyembah selain Allah. Sama wae nggak boleh. Ya. Maka kalimat ini disebut oleh para ulama dengan istilah wasfun kashifun la makna lahu. Itu hanya sebuah sifat yang menyingkap sesuatu. Ya, hanya sebuah sifat yang menyingkap, bukan menjadi syarat. Ya, bukan menjadi syarat. Barang siapa yang isbal dengan kesombongan, nah itu baru yang disiksa. Oh, berarti kalau nggak sombong nggak apa-apa? Enggak. Ya, itu hanya memperjelas status isbal itu tadi. Kalau kurang puas ada lagi kok, ana lupa ayatnya. Sammaitumuha ma anzalallahu biha min sultan. Perhatikan surat Yusuf ayat 40. Ya, antum lihat surat Yusuf ayat 40. Ucapan Nabi Yusuf kepada temannya yang ada di penjara. Nabi Yusuf mengatakan, "Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Ini sebenarnya sama penjelasannya seperti tadi. Kata Nabi Yusuf, tidaklah yang kalian sembah kecuali nama-nama yang kalian namai sendiri dan bapak-bapak kalian namai sendiri. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan keterangan tentangnya. Berarti kalau Allah menurunkan keterangan tentangnya, apakah boleh disembah juga? Enggak, sama juga. Saya punya banyak contohnya yang ada yang lebih makjleb lagi kok. Kalau ada mau ditanyakan dulu silakan. Nah, antum apa? Dua. Ya betul. Ya mengenai ini kan
ada istilah orang bekerja itu dihitung berdasarkan jam. Saya jam 7, saya jam 3 sore. Nah, ada yang dihitung itu berdasarkan hasil, Pak. Berdasarkan apa? Tak terikat dengan jam. Misalnya apa, guru misalnya. Guru itu kan misalnya satu hari itu kan akan nggak full untuk mengajar di suatu sekolah. Tapi kadang cuma satu hari itu cuma 2 jam saja, misalnya nggak ngajar. Nah itu ketika ditinggal, apakah termasuk melanggar syarat tadi? Guru. Ya, anunya gimana MOU-nya gitu loh. MOU-nya ya ini ya berdasarkan ngajar. Ya kalau memang MOU-nya boleh untuk ditinggal nggak masalah. Pokoknya sesuai dengan al-muslimun ala syurutihim, ini luas. Ya, gimana itu MOU-nya waktu awal pertama kali? Ya sudah, boleh. Nggak masalah. Tapi ada guru itu yang meskipun dia itu nggak ada jam ngajar, dia tetap nggak boleh meninggalkan meninggalkan sekolah. Iya, ya meskipun nggak piket nggak boleh. Dia baru boleh meninggalkan sekolah kalau sudah jam pulang sekolah. Ya, ada yang cuman sebatas ya dia masuk cuman pas ngajar saja. Selesai ngajar silakan dia boleh bebas. Nah, ini tergantung tadi MUU-nya sama pihak sekolah gimana. Wallahu a'lam. Ini ayat yang ana maksud. Anda lihat surat Fussilat. Ya, surat Fussilat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Sudah. Surat Fussilat ayat yang ke-6 dan ke-7. Perhatikan di akhir ayat surat yang ke-6, ayat yang ke-6 itu akhirnya Allah mengatakan wa wailun lil musyrikin. Dan wail itu artinya neraka ya. Neraka bagi orang-orang musyrikin alladzina la ya'tunaz zakah, yaitu mereka yang tidak menunaikan zakat. Oh, berarti kalau berarti kalau musyrikin menunaikan zakat berarti nggak wail gitu. Hah? Nah itu kalau pakai kaidahnya tadi khuyala itu harusnya dipakai juga dong. Manjarra thawbahu khuyala. Oh iya, itu yang isbal itu yang diancam dengan neraka kalau sombong. Berarti kalau nggak sombong, nggak diancam neraka, berarti boleh. Nah ini, bawakan ayat ini. Wa wailun lil musyrikin alladzina la ya'tunaz zakah. Celaka bagi orang-orang musyrik, neraka bagi orang-orang musyrik yang tidak membayar zakat. Nah, itu yang neraka itu kalau musyrik yang nggak bayar zakat. Kalau musyrik bayar zakat, surga. Alhamdulillah. Ini ayat yang majlub ini sebenarnya. Ya, surat Fussilat ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan wasfun kasyifun. Ya, sifat yang menjelaskan, yang menyingkap sesuatu. Jadi alladzina la yu'tunaz zakah, musyrik yang tidak menunaikan zakat, ini menyingkap perbuatannya orang-orang musyrik. Bukan mempersyaratkan orang musyrik yang masuk neraka adalah yang tidak membayar zakat, tidak. Disebutkan perbuatannya. Mereka tidak membayar zakat, wahum bil akhiratihum kafirun, dan mereka kafir terhadap hari akhirat. Ya. Siapa yang beli? Antum. Wis 3 wis ini. Antum kemalaman nanti. Betul. Antum saya. Berkenaan dengan kongsi dagang atau
sama kan, misalkan ada seorang anak itu sama orang tuanya 50-50 modal nih, otomatis dia kan dapat apa, bagi hasilnya sama orang tua mungkin 50-50. Iya beda, tapi tetap nanti bagian orang tuanya itu dia dapat juga. Yang dibagi itu yang bagian orang tuanya. Iya, bagian orang tuanya, karena memang perjanjian dengan ayahnya itu bukan perjanjian antara anak dengan ayah, enggak, tapi memang kerjasama, kongsi, ya, dan itu tertulis mana bagiannya anak, sahamnya anak berapa persen dan sahamnya bapak berapa persen, maka yang sahamnya anak itu milik anak, ya, sedangkan yang milik orang tua ini memang nanti yang akan dibagi dan anaknya juga dapat. Wallahu a'lam. Ya, terakhir, fadhol. Ojo detail-detail, anak nggak paham waris ini, hitung-hitungan rokulitet tok. Ketika sudah terbagi dan zakat tadi itu ternyata. Loh, zakat atau waris? Apa? Waris. Oh. Ketika sudah terbagi tadi dalam kehidupan sosial secara ekonomi, dari laki-lakinya ini sukses kan? Terus kemudian dari perempuannya ini kurang kan? Atau sebaliknya? Apakah boleh salah satu diantaranya itu membagi adil atau kemudian diberikan kepada yang tidak mampu dari keluarga? Ya, tidak masalah, berarti kan itu sudah diterima dulu oleh ahli warisnya secara. Oh, diterima dulu ya? Iya, nanti baru itu hitungannya bukan waris, itu hitungannya adalah ya sodakoh dari kakak-kakaknya, dari saudara-saudaranya. Tidak masalah. Iya. Tapi yang dolim adalah sejak awal dibagi rata. Ya, sejak awal dibagi rata, padahal ada yang memang membutuhkan waris itu untuk mendapatkan haknya secara penuh. Tapi karena ini kesepakatannya bagi rata, saya cuman sendirian tok, ya wis, gak enak aku nek menentang dulur-dulur ini. Nah, ini yang dolim, nggak boleh. Ya, kalau sudah dibagi, nah ini terserah. Kau nape ngei fulan biro, kau mau ngasih fulan berapa, terserah, itu urusanmu sendiri sama dia. Yang penting hak warismu sekian, hak warismu sekian, hak warismu sekian. Itu dibagi rata dulu. Haknya itu diberikan dulu. Wallahu a'lam. Saya kira ini insyaallah kita lanjutkan poin yang keempat, al-kabair fil ibadat. Ya, berikutnya dosa besar dalam masalah ibadah, seperti meninggalkan sholat, nggak bayar zakat, mokel. Oh no, ya mokel ini tepaan ini, naringin poso. Tapi kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.